Halo, Shalom, perkenalkan nama saya Amelia Jenny Pratama dari kelas 1 KRMC dengan nomor NPM 2241223. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi agama dan sejarah kontribusi agama Kristen di Indonesia. Fungsi agama adalah memberikan pedoman hidup bagi manusia dalam berhubungan dengan Tuhan dan manusia lain, membantu manusia dalam memecahkan persoalan baik yang bersifat duniawi maupun akhirat, memberikan ketenangan batin dan kesejukan rohani, memberikan bimbingan kepada manusia supaya kehidupannya lebih terarah dan terimbang, dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengarungi kehidupan. Agama Kristen pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7, atau lebih tepatnya sekitar tahun 645 Masehi, melalui gereja Timur Assyria yang berada di dua tempat, yaitu di daerah Pancur yang sekarang disebut daerah Deli Serdang, serta daerah Barus yang merupakan sekarang daerah Tapanuli Tengah, yang keduanya berada di wilayah Sumatera. Zending, upaya Belanda menyebarkan Protestan di Indonesia. Zending adalah perkabaran Injil yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Maksud dan tujuan Zending sendiri adalah untuk menyebarkan ajaran Kristen di tengah masyarakat, salah satunya masyarakat Indonesia. Zending mulai masuk ke Indonesia tahun 1613 di Nusa Tenggara Timur. Sejak saat itu, pengabaran Injil di Indonesia semakin meluas, sampai ke Ambon, Sumatera, dan Jawa. Zending ialah organisasi-organisasi yang melakukan perkabaran Injil atau menyebarluaskan agama Kristen Protestan. Munculnya Zending bermula dari segolongan orang di Eropa Barat yang mementingkan kesalehan, kesederhanaan, beribadat, mempelajari kitab suci, serta mengajarkan perkabaran Injil. Kontribusi agama Kristen dalam sejarah adalah pada saat Pancasila akan disahkan dalam sidang resmi PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, terdapat keberatan dari tokoh-tokoh Kristen dari kawasan Indonesia Timur. Alasannya adalah keberadaan 7 kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada pendapat jika 7 kata tersebut disahkan menjadi konstitusi negara, maka wilayah yang penduduknya bukan beragama Islam tidak akan bisa ikut kemerdekaan Indonesia, dan Republik Indonesia yang baru 1 hari diproklamasikan kemerdekaannya terancam pecah. Keberatan tokoh-tokoh Kristen tersebut diakomodasi Bung Hatta yang akhirnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sebelum sidang PPKI mengambil inisiatif menemui tokoh-tokoh Islam agar bersedia merubah 7 kata dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berikut adalah penjelasan saya tentang fungsi agama dan sejarah kontribusi agama Kristen di Indonesia. Terima kasih.